Kemudian yang selanjutnya biasanya sering sakit di perut ya. Nah, di perut itu seperti begah itu loh. Ya. Kayak masuk ke dalam ulu hati gitu kayak notok ke ulu hati, begah. Dan itu berlangsung terus-menerus. Dan sering kumat, nanti sembuh kumat lagi, sembuh kumat lagi. Sama dan biasanya kumatnya itu juga di jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu. Ojo turu sore kaki, ono diwangan lang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tulak sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri fisik kalau seseorang itu terkena santet ataupun sihir ataupun kiriman energi negatif. Nah, jadi ketika seseorang itu terkena entah itu sihir, entah itu santet atau teluh, ya, entah itu kiriman energi negatif yang lain, maka biasanya ada ciri-ciri di fisik orang tersebut. Jadi begini, meskipun saat ini itu sudah zaman modern, tetapi praktek-praktek santet, praktek-praktek sihir, praktek-praktek teluh, ataupun mengirim energi negatif kepada orang lain yang tidak disukainya, itu masih saja terjadi. Sampai detik ini pun masih digunakan cara-cara semacam ini. Tetapi panjenengan semuanya tidak usah khawatir. Nah, untuk hal itu panjenengan kenali dulu ciri-ciri fisik ketika seseorang itu terkena kiriman sihir atau santet. Yang pertama, ini sering mengalami sakit kepala. Tetapi ketika panjenengan itu periksakan ke dokter, yo lancar-lancar saja, darahnya juga lancar, tensinya juga normal. Tetapi yang panjenengan rasakan itu sakit terus kepala panjenengan. Dan itu nanti sembuh sakit, nanti sembuh lagi, dan itu terus menerus. Jadi panjenengan pasti bisa merasakan apakah ini penyakit medis atau penyakit kiriman orang lain atau non medis. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, panjenengan biasanya sering tidak enak badan. Nah, tidak enak badan di sini padahal panjenengan tidak melakukan kerja berat atau tidak bekerja keras. Tetapi tahu-tahu rasa badan panjenengan ini seperti remuk, lemes kayak dinonosi. Kok dilolosi nggih, lemes.
dan itu berlangsung berturut-turut. Jadi tidak sekali saja. Tetapi kalau ini saja itu juga belum bisa dipastikan kalau orang tersebut ini terkena sihir. Jadi nanti ada beberapa ciri ini harus jenengan alami semua baru bisa memastikan itu terkena sihir atau hanya penyakit medis biasa. Nah itu. Jadi yang kedua itu tadi sering tidak enak badan. Padahal tidak melakukan kerja keras atau kerja berat. Nah itu. Kemudian yang nomor 3 cirinya sering masuk angin atau mual atau muntah. Dan itu sering banget. Ya. Jadi seperti di perut ini kayak apa ya? Kayak terlalu begah gitu ya. Seperti masuk angin kayak mual, muntah macam itu ya. Kayak kembung gitu. Anginnya itu kayak berduduk itu di perut itu. Nah itu. Kemudian ciri yang nomor 4 biasanya terasa berat ini di bagian punggung ya. Di bagian punggung ini terasa berat. Sekali lagi ini bukan karena panjenengan bekerja keras, beda ya. Bukan karena kerja berat, juga beda. Jadi seperti ada yang ditekan sesuatu di punggung kita. Terasa berat sekali. Nah itu ciri yang nomor 4. Kemudian ciri yang nomor 5, biasanya apa? Terasa sakit atau linu atau panas, ini di bagian tubuh tertentu, terutama di bagian pinggang dan tulang belikat. Tulang belikat itu di bagian sini. Tetapi kalau panjenengan cek di dokter, ya sehat-sehat saja sebenarnya. Tidak ada masalah dengan fisik panjenengan. Tetapi yang panjenengan rasakan itu sakit di bagian tubuh tertentu itu tadi. Seperti di pinggang atau tulang belikat, dan itu berlangsung terus, kadang sembuh, kadang kumat, dan begitu terus. Nah, cirinya memang kadang itu nanti sembuh, nanti waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu kumat, dan biasanya kumatnya itu juga di jam-jam tertentu, biasanya menjelang maghrib atau jam 12 malam. Itu jenengan titeni. Nah, kalau ada tanda-tanda semacam itu ada indikasi meskipun belum bisa dipastikan ya, terkena serangan santet ataupun sihir. Nah, kemudian selanjutnya, biasanya panjenengan selalu merasa ketakutan atau gelisah. Jadi seperti ada yang mengikuti panjenengan terus, seperti ada yang memantau panjenengan terus. Jangan merasa ketakutan setiap saat. Ini tanda yang paling jelas. Padahal jenengan tidak ada masalah apa-apa dengan orang lain ya. Tapi kok yang panjenengan rasakan seperti ketakutan, seperti diikuti makhluk tertentu gitu nggih. Jenengan gelisah terus, tidak bisa fokus dalam hal apapun, entah itu pekerjaan atau apapun, tidak fokus, gelisah. Lah ini tanda yang harus jenengan waspada. Bisa-bisa itu kiriman sihir untuk mengacau pikiran panjenengan. Jadi memang yang dikacau yang paling utama itu mental. Ini dikacau dulu, energinya masuk ke otak panjenengan dengan mengacau mental panjenengan. Kemudian biasanya panjenengan ini selalu berpikiran negatif terus. Terhadap siapa saja selalu negatif. Mikir yang buruk-buruk terus. Nah ini bahaya. Kemudian yang selanjutnya biasanya sering sakit di perut ya. Nah di perut itu seperti begah itu loh. Ya. Kayak masuk ke dalam ulu hati gitu kayak notok ke ulu hati, begah. Dan itu berlangsung terus menerus. Dan sering kumat, nanti sembuh kumat lagi, sembuh kumat lagi. Sama, dan biasanya kumatnya itu juga di jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian ciri selanjutnya ketika panjenengan ini terkena santet atau sihir ataupun kiriman energi negatif dari orang lain, ini biasanya panjenengan susah tidur di malam hari. Susah sekali tidur. Ada saja pikirannya itu kemana-mana, tidak jelas.
Kemudian yang paling kelihatan sekali sering bermimpi buruk dan menakutkan. Panjenengan bermimpi terus dan teringat terus dan mimpinya terus sering ya. Nah ini, jadi mental panjenengan sudah kena, sudah terserang. Jadi masuk ke alam mimpi. Jadi panjenengan ketakutan dalam mimpi itu mimpinya buruk terus. Kemudian setelah itu biasanya daya tubuh panjenengan ini akan semakin turun. Ya, istilahnya tadi mudah capek. Ya. Daya tahan tubuh ini terus turun. Nah, ini sudah mengenai fisik. Tadi psikisnya kena, mental kena, kemudian fisik. Setelah itu, biasanya ada di bagian-bagian tubuh panjenengan ini yang mengalami gatal-gatal, ya, kadang gatal. Nah, ini ada yang memang jenisnya gatal itu ada. Dan gatal ini sulit untuk disembuhkan. Bisa-bisa pada panjenengan sudah menjaga kebersihan, menjaga kesehatan tubuh panjenengan dengan baik. Tapi tahu-tahu ini secara spontan kadang ya, itu timbul gatal ataupun bisa kayak semacam bernanah. Nah, semacam itu. Atau semacam kayak korengan dan itu sulit disembuhkan secara medis. Ya, itu jenengan patut waspada. Kemudian biasanya panjenengan terus setelah itu sering sakit-sakitan dan nanti sembuh sakit lagi dan itu berlangsung terus menerus. Kemudian biasanya ini juga sering yang ini kelihatan sekali. Biasanya sering mengalami kesurupan. Nah, ini ya. Jadi ketika mental sudah terserang, sudah kena tadi ya dengan energi negatif kiriman orang, panjenengan biasanya terus sering mengalami kesurupan. Nah, ini harus waspada, hati-hati. Kemudian ciri fisik yang lain ketika seorang itu terkena sihir atau santet, biasanya terus timbul penyakit yang berubah-ubah, tidak menentu. Jadi penyakitnya itu bisa pindah-pindah ya, kadang sakit di kepala, kadang sakit jantungnya, kadang sakit di perut, itu terus berubah-ubah terus. Panjenengan cek ke dokter juga, biasanya itu sirkulasi darah ya normal biasanya, metabolisme tubuh ya normal biasanya begitu. Dan yang bisa panjenengan buat ciri khas itu biasanya sakitnya itu sembuh, nanti sakit lagi sembuh dan itu berulang-ulang. Nah itu. Dan ketika panjenengan periksakan ke dokter, ya sehat-sehat saja fisik panjenengan sebenarnya. Tetapi yang panjenengan rasakan itu sakit yang berubah-ubah, kadang di kepala, nanti kepala sembuh ganti lagi nanti di perut, ya perut sembuh nanti ganti lagi di jantung dan segala macam berubah-ubah terus. Nah, itu yang sangat kelihatan sekali kalau panjenengan itu terkena kiriman energi negatif, entah itu berupa santet, entah itu guna-guna ataupun entah itu sihir. Lah kalau panjenengan kok merasakan tadi ciri-ciri tadi panjenengan rasakan semua atau minimal itu 80% dari apa yang saya sebutkan, ya itu bisa jadi panjenengan memang terkena kiriman energi negatif atau terkena sihir. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai ciri-ciri fisik seseorang yang terkena sihir ataupun santet ataupun kiriman energi negatif. Ya demikian, mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.